juga gampang kok, Sob. Bahan-bahannya ada tapioka, tepung beras, air, garam, dan minyak. Pertama, tuang bahan kering. Tambahkan air, aduk semua sampai larut. Siapkan loyang stainless lalu olesi minyak sampai merata. Tuang adonan ke dalam loyang sampai seluruh permukaan tertutup adonan tipis. Kukus sampai matang, tandanya adonan menjadi agak bening. Nggak perlu lama-lama, Sob. Cukup 3-4 menit saja. Angkat loyang, keluarkan kue tiaw perlahan, olesi antar kue tiaw dengan minyak biar nggak lengket. Tinggal dipotong-potong pipih seperti ini. Kue tiaw siap digunakan. Gampang ya kalau ngelihat doang. Oh iya, Sob, di beberapa tempat, kue tiaw juga dikenal dengan sebutan char kway teow, salah satunya Penang, Malaysia. Char kway teow sendiri merupakan kue tiaw goreng khas Penang. Di sini ada banyak penjual char kway teow terpopuler yang sudah turun-temurun dari beberapa generasi. Char kway teow dimasak di atas wajan dengan api besar. Adapun bahan-bahan yang dimasak adalah kue tiaw, bakso ikan, telur, udang, dan tauge. Sebagai tambahan, sering dimasukkan sosis atau bakso ikan. Bumbunya sendiri terdiri dari bawang putih, kecap ikan, sambal, dan kecap manis. Asal tahu aja, Sob, dulu char kway teow diciptakan sebagai makanan untuk buruh. Kadar lemak yang tinggi dan harga yang terjangkau membuat hidangan ini disenangi sebagai sumber gizi yang murah. Oh iya, dinamakan char kway teow karena dimasak dengan menggunakan api yang berasal dari arang atau char. Tapi sih sekarang udah banyak pakai kompor gas ya. Sob, kalau kalian pecinta masakan Thailand, pasti deh tahu yang namanya Pad Thai alias mie beras khas Thailand. Pad Thai khas Thailand ini dibuat dari beras, udang, tauge, lobak, kacang, dan telur dadar. Cara membuatnya cukup sederhana, yaitu dengan cara digoreng. Jadi Sob, dulu sekitar tahun 1930-an, makanan ini dipopulerkan untuk mengurangi penggunaan beras yang dibuat nasi. Awalnya, dalam pembuatan pad thai menggunakan mie gandum khas Tiongkok. Namun, pemerintah Thailand mulai membuat produk mie sendiri yang dibuat dari beras yang diberi nama senchan agar mereka tidak tergantung dengan gandum. Keren ya? Kini, pad thai justru menjadi simbol nasionalisme masyarakat Thailand loh, Sob. Saat menyantap pad thai, warga Thailand memiliki cara tersendiri, yaitu mencampur semua makanan pendamping seperti bubuk cabai, kacang tumbuk, saus ikan, dan jeruk lemon. Semuanya diaduk menjadi satu hingga terasa semua rasa asin, gurih, dan asam. Saat ini, pad thai jadi street food populer Thailand yang sudah mendunia. Porsinya yang komplit dan mengenyangkan dengan rasa unik di lidah. Isiannya juga udah macem-macem banget. Ada telur, seafood, daging, you name it lah, Sob. Dijamin yummy. Kalau yang satu ini tentu udah akrab banget ya sama warga plus 62. Yap, bihun. Sama-sama berasal dari Cina, bihun dibuat dari tepung beras. Bentuk bihun lebih tipis dan teksturnya lebih lembut kalau dibandingkan dengan mie. Karena terbuat dari tepung beras, bihun sering dicap lebih sehat untuk dikonsumsi dibandingkan mie. Mau tahu bagaimana cara membuat bihun? Kuy, kita ke Taiwan, mengunjungi salah satu tempat pembuatan bihun di sana. Sama seperti kue tiaw, bihun juga terbuat dari butiran beras. Tuang sekarung beras dan tambahkan air. Cuci bersih, lalu digiling seperti ini, Sob. Kamu akan mendapatkan sari pati beras seperti ini. Masukkan ke dalam wadah kantung kain, peras airnya hingga menjadi padatan kayak gini nih, Sob. Padatkan beras hingga berbentuk seperti balok-balok pipa berukuran besar. Baru deh, adonan ini dikukus selama beberapa jam. Kemudian balok pipa diangin-anginkan untuk menghilangkan uap panasnya. Kalau udah agak dingin, baru tuh Sob, beras tadi bisa digiling. Selanjutnya, layaknya membuat mie, bihun kemudian dicetak menjadi tipis seperti ini. Keringkan bihun, dan bihun pun siap dikemas dan dijual. Paling enak sih makan bihun direbus kayak gini ya, Sob. Tinggal tambah aneka bumbu, kasih daun seledri atau daun bawang. Disantap hangat-hangat, enak betul. Kalau kembaran mie yang satu ini suka ketuker-tuker nih, Sob. Yap, sohun. Masih banyak loh yang suka salah ngebedain sohun dan bihun.
Dari bahan pembuatannya saja sudah beda ya sob. Kalau bihun tadi terbuat dari tepung beras, sedangkan soun terbuat dari pati kacang hijau. Tapi saat ini beberapa produsen menggunakan tepung jagung sebagai bahan baku pembuatan soun. Ada pula yang menggunakan sagu, pati kentang, ubi, dan singkong yang pasti bukan dari beras ataupun gandum. Setelah direbus atau direndam, soun berwarna bening, bertekstur kenyal, dan memiliki permukaan yang licin. Dijual dalam keadaan kering dan terlipat seperti sarang burung, soun direbus atau direndam hingga agak lunak sebelum digunakan untuk berbagai masakan tumis dan sup. Soun hampir-hampir tidak memiliki rasa, namun soun mampu menyerap kaldu dan rasa bahan-bahan lain yang dimasak bersamanya. Nah, terakhir, cocok banget di shop buat kamu-kamu yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Beberapa waktu tahun ke belakang, mengonsumsi mie shirataki bisa dikatakan sedang menjadi tren. Mie ini memiliki bentuk yang mirip dengan bihun, mie instan atau soun. Tetapi faktanya, kandungan pada mie ini tidak sama dengan mie lainnya. Bahkan, banyak orang percaya bahwa mengonsumsi mie shirataki bisa membantu menurunkan berat badan dan mengontrol kadar gula darah. Mie shirataki sendiri sering disebut dengan mie konyak. Terbuat dari bahan yang disebut glukomanan, bahan yang mirip dengan serat yang ditemukan dalam akar tanaman konyak. Tanaman ini banyak ditemukan di Tiongkok, Jepang, dan beberapa negara di kawasan Asia Tengah. Sebenarnya mie shirataki bisa diolah jadi apa saja sob, tergantung yang mau masaknya aja. Digoreng, ditumis, atau direbus, semua enak kok. Asal bener aja kasih bumbunya.